untuk datang ke sana lalu mencanangkan. Lalu pencanangan itu dengan komitmen membuka akses jalan, yaitu jalan yang melewati Sungai Pisang, Puncak Mandeh, Sungai Nyalo dan segala macam. Jalan itulah yang memperkenalkan Mandeh yang cantik itu. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa baru tahun 2015, 2016 itu diketahui? Kita di Sumatera Barat atau di pesisir selatan, selama Indonesia merdeka, mengapa kita tidak tahu bahwa Mandeh itu cantik sekali? Jadi ini pertanyaan. Nah, hal ini yang disebut dengan ide-ide kreatif. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang bertugas untuk menggali ide-ide kreatif, menemukan potensi dan segala macam? Itu kita sebut terpulang kepada stakeholder lokal, stakeholder provinsi, dan stakeholder di tingkat pusat. Nah, stakeholder di tingkat lokal itu suka atau tidak suka, telunjuk kita itu akan mengarah kepada pemerintah. Karena pemerintahlah yang punya sumber daya, punya staf, punya anggaran, dan punya wewenang. Masyarakat juga berperan, tapi masyarakat itu kan siapa? Sektor swasta berperan, tapi sektor swasta itu kan melihat keadaan. Pemerintah lokal lah yang punya wewenang dan punya potensi, dan diharapkan untuk melakukan langkah-langkah terobosan, breakthrough. Ini saya senang sekali nih, Pak Wakil Bupati, saya sempat googling Bapak barusan, saya Wakil Bupati Pesisir Selatan, namanya siapa? Ternyata Bapak punya pengalaman yang luas di private sector. Nah, ini kita punya Wakil Bupati yang energik, muda, punya pengalaman di private sector. Saya pikir yang saya sampaikan soal geografi Mandeh, garis pantai yang panjang, ini potensi yang belum tergarap secara maksimal. Tapi sudah terlihat bagaimana potensi itu menjanjikan. Nah, next to pariwisata adalah perikanan laut. Garis pantai itu kan sumber daya yang tersedia, yang diberikan anugerah, yang diberikan Tuhan. Garis pantai yang tidak dimiliki oleh Solo, yang tidak dimiliki oleh Pasaman, yang tidak dimiliki oleh Tanah Datar. Nah, jadi sekarang kepada pemerintah daerah, pengampu kebijakan dan segala macam, ya memang perlu mungkin sedikit mendengarkan pandangan orang yang di luar seperti saya seperti ini, betapa hebatnya Mandeh itu menurut saya. Dan saya menilai Mandeh itu bukan hanya dengan melihat pantai di Jawa, pantai di Indonesia Timur, saya juga melihat pantai-pantai di Australia, pantai-pantai di Eropa, dan di negara-negara lain yang sempat saya kunjungi. Jadi Mandeh itu luar biasa, luar biasa. Lalu soal investasi. Investasi itu, investor itu hanya melihat dua sebenarnya, ketika mereka memutuskan masuk atau tidak. 3. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Itu jelas. Kalau potensi ekonomi nggak ada, ya ngapain orang masuk? Sederhana saja. Tapi ada 2 faktor yang ada di tangan pemerintah. Faktor pertama adalah faktor kepastian hukum. Nah, tentu kepastian hukum ini bukan hanya persoalan pemerintah daerah, ini juga persoalan pemerintah pusat dan segala macam. Nah, kepastian hukum bagus. Lalu yang kedua adalah dukungan infrastruktur. Nah, siapa yang bisa membangun infrastruktur? Nggak mungkin kita mengharapkan private sector itu bangun infrastruktur. Nggak mungkin. Infrastruktur itu adalah agenda publik, agenda pemerintah. Jadi infrastruktur itu bukan hanya permasalahan infrastruktur itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur itu untuk menggerakkan perekonomian dan memancing investasi. Nah, kalau jalan sudah bagus di Mandeh segala macam, orang jadi mulai berpikir untuk investasi, membuat penginapan, bikin restoran, bikin tempat-tempat wisata dan segala macam. Nah, tugas pemerintah lah yang menyiapkan infrastruktur institusi, infrastruktur kebijakan yang ramah terhadap investasi, dan jangan lupa ramah terhadap masyarakat dan melindungi lingkungan, melindungi institusi-institusi lokal. Jadi pemerintah itu berat sekali perannya. Dalam satu hal mereka harus menarik investasi, di sisi lain mereka juga harus melindungi masyarakat. Jangan sampai masyarakat lokal menjadi terpinggirkan karena menuhankan investasi. Jadi makanya sekarang inisiatif-inisiatif ekonomi itu harus pertama ramah kepada investor, yang kedua ramah terhadap penduduk lokal, yang ketiga ramah terhadap lingkungan. Jadi memang susah mencari keseimbangannya di mana. Ya tapi begitulah, kehidupan itu tambah susah, tambah sulit. Kalau dulu kan cuma pertumbuhan saja, orang abai terhadap lingkungan. Hak-hak masyarakat lokal terabaikan. Itu zaman Pak Harto kita seperti itu. Ya, zaman Orde Baru pertumbuhan, hak-hak masyarakat terabas,
lingkungan terabas saja karena keadaan memungkinkan pada waktu itu. Sekarang nggak bisa. Lingkungan dirusak, kelompok pembela lingkungan akan bersuara. Masyarakat lokal terpinggirkan, ada kelompok-kelompok yang akan mengadvokasi kepentingan masyarakat lokal. Nah, jadi suka atau tidak suka, menjadi birokrat atau pengambil keputusan sekarang itu harus bekerja lebih ekstra dibanding masa-masa sebelumnya. Kemudian soal yang ketiga, soal tanah. Ini kan soal institusi, dan ini sebenarnya bukan hanya persoalan pesisir selatan. Ini persoalan yang sangat akut di Sumatera Barat.